Kuasa Allah mengalahkan roh jahat. Kuasa Allah mengalahkan roh jahat. Apakah kuasa Allah itu bisa dilihat seperti bom molotov atau senjata canggih atau seperti apa yang dipakai untuk mengalahkan roh jahat? Karena roh jahat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia, tetapi karyanya itu sangat menyiksa manusia, bahkan membuat manusia itu kehilangan harga diri, membuat manusia itu kehilangan wibawa. Bapak, Mama, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu, apakah kuasa Allah itu seperti pisau, seperti parang, atau seperti paku, atau seperti parfum, atau seperti minyak mas, atau seperti apa sehingga bisa mengalahkan kuasa roh jahat? Tapi baiklah, kita kembali pada firman Tuhan menurut nas pembimbing tadi, yaitu Markus pasal 9, Markus pasal 5 ayat yang ke-19 bagian terakhir. Di situ dikatakan bahwa yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Artinya senjata yang digunakan oleh Allah untuk mengalahkan roh jahat itu bukan bom molotov, itu bukan pisau, itu bukan parang, itu bukan senjata canggih, tetapi itu adalah kasih. Kasih Allah ini yang digunakan untuk mengalahkan roh-roh jahat. Tanpa kasih Allah, maka roh jahat tidak bisa dikalahkan. Karena itu, dalam bacaan kita pagi hari ini, kalau kita bertemu dengan orang yang sakit jiwa atau orang yang tidak waras, orang yang bahasa kita sehari-hari bilang orang gila, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Bagaimana reaksi kita sebagai orang beriman? Apalagi kalau kita jumpai di tempat yang sunyi, sepi, yang jauh dari pemukiman. Menurut bacaan tadi itu di kuburan. Lalu dia adalah orang dewasa, bukan anak kecil, orang dewasa. Dan dia orang dewasa lagi, baru dia tidak berpakaian, Bapak Mama. Lagi dia tidak berpakaian, tapi kerjanya ialah berteriak-teriak. Bahkan kalau kita baca Markus itu, dia sampai ambil batu, pukul dia sendiri, siksa diri sendiri. Setelah kita lihat dalam posisi orang seperti itu, apa respon kita? Apa tanggapan kita? Apa sikap kita yang harus kita ambil? Apakah kita bisa berlari ke kerumunan orang, lalu kita menjadikan itu bahan lelucon atau bahan cerita? Apalagi kalau kita lihat tanpa berbusana, apalagi dia itu adalah orang dewasa. Apalagi lihat itu kalau nona-nona. Itu bagaimana tanggapan kita sebagai orang beriman? Kebanyakan manusia ada yang mengasihi, tapi ada yang tidak mengasihi. Tapi kasih yang dilakukan oleh manusia itu justru membuat orang yang sakit itu bukan tertolong, tapi tambah terbebani. Kita ambil contoh, kalau kita nonton di YouTube, di tempat-tempat lain,
itu malah dikurung, dibuatkan satu tempat kecil kayak kandang babi. Lalu dimasukkan di situ, bayangkan dimasukkan di situ. Sampai waktu ada tim yang kasih keluar itu sampai jalan tidak bisa Bapak Mama. Karena dia duduk sepanjang tahun di situ. BAB itu di situ. Makan minum di situ. Tidur di situ. Jadi bukannya membuat orang itu merdeka dari penyakitnya, tapi justru tambah tersiksa. Ini kenyataan Bapak Mama. Malah kita lihat itu ada lagi yang ikat lagi tidak pakai tali biasa nilon, tapi pakai tali rantai besi Bapak Mama. Sampai kadang-kadang itu besi itu sampai tamakan, sampai dia punya kulit ini sampai tutup bagian besi, sampai besinya tidak kelihatan. Jadi kasih yang dilakukan oleh manusia itu tidak mengobati orang yang sakit, tapi justru membuat orang sakit tambah sakit. Kalau di Embun Hermon, ya tidak ada yang sampai belenggu Bapak Mama. Tidak ada yang sampai kurung dalam satu tempat yang kecil. Tapi di sekeliling kita, kalau kita temukan ada orang yang seperti itu, sebagai orang beriman bagaimana? Apakah kita hadir seperti kehadiran Tuhan Yesus untuk mengasihi? Ataukah kita hadir untuk justru membuat penyakitnya tambah sakit? Karena itu ciri-ciri orang yang tidak waras, dia tidak suka berpakaian. Dia sangat terganggu kalau berpakaian. Yang kedua, siang malam itu dia sukanya berkeliaran. Jalan, artinya siang dia jalan, malam dia jalan. Dia tidak kenal malam yang mana, dia tidak kenal siang yang mana. Itu tanda-tanda orang-orang yang tidak waras. Artinya tidak memanfaatkan waktu dengan baik, kerjanya jalan-jalan saja. Yang berikut, kuak-kuak, berteriak-teriak. Jadi kalau su rasa ada sesuatu yang masuk di depan diri, dia rasa sesuatu itu sudah membuat dia agak di atas, maka dia kuak-kuak ikut jalan. Tuhan pun obat, teriak-teriak. Dia rasa bahwa di dunia ini sudah ada orang selevel. Dia rasa tidak ada selevel dia rasa di atas semua. Dari kuak-kuak. Apalagi kalau sudah ada motor baru, dia rasa dia sudah di atas angin. Soalnya ada yang bisa lawan dia lagi. Ini mes pun. Yang berikut, dia bisa memukul dirinya sendiri, membenci diri sendiri, dan bisa membenci orang lain. Menyiksa dirinya sendiri, tapi juga menyiksa orang lain. Menyakiti diri sendiri, tapi juga menyakiti orang lain. Jadi orang-orang yang suka menyakiti diri sendiri, orang-orang yang suka menyakiti orang lain, itu adalah orang-orang yang tidak waras. Dengan lain, orang yang kemasukan roh-roh jahat. Kerjanya hanya mau menyakiti diri, kerjanya menyakiti orang lain. Karena itu, tetapi dari bacaan tadi, itu sisi negatifnya daripada orang yang tidak waras. Tapi kalau kita lihat orang yang dalam bacaan tadi, ada sisi positifnya Bapak. Yaitu di dalam Markus 5 ayat 6, ketika dia melihat Tuhan Yesus, walaupun dari jarak yang jauh, dia berusaha lari semaksimal mungkin untuk mendapatkan Tuhan Yesus dan menyembahnya. Orang tidak waras Bapak, orang sakit jiwa,
Dia anggap bahwa Yesus itu sangat penting di dia punya hidup, Bapak Mama. Sehingga sekalipun Yesus sudah dari jauh, dia harus lari semaksimal untuk dapatkan Yesus. Setelah dia mendapatkan Tuhan Yesus, dia tersungkur, dia menyembah Tuhan Yesus, dia membuka hatinya, dia memperlihatkan keadaannya, dia memperlihatkan semua yang dialami dalam hidupnya. Dia tidak sembunyikan keadaannya di depan mata Yesus, dia buka, Bapak Mama. Sehingga dia berkata, "Hai anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan saya?" Artinya itu dia berkata-kata mengungkapkan dia tidak waras. Kalau seandainya kata dia waras, dia tidak mengungkapkan kata itu. Tapi dia yang terbuka dan polos, ini keadaan saya Tuhan. Saya tidak waras. Ketika dia terbuka, dalam posisi keterbukaannya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti peduli. Apalagi dia adalah ciptaan Tuhan. Dengan kata lain bahwa manusia adalah makhluk yang paling berharga daripada ciptaan yang lain. Maka apapun kondisinya, apapun situasinya, dia tetap dikasihi oleh Yesus. Walaupun manusia menganggap dia adalah orang yang tidak berarti, manusia menganggap dia adalah orang yang tidak dihiraukan, tetapi Allah peduli. Karena itu, kalau orang yang sakit jiwa ya, kotong ketemu, kotong ambil sikap Tuhan, kotong membantulah. Bagaimana cara kotong bantu, Bapak Mama? Kalau dulu saya masih bujang, kadang-kadang saya pagi-pagi saya dorong kereta, ya saya dulu dorong kereta cari uang, saya dapat uang berapa, ada seorang bapak yang namanya Loka, kalau yang sama saya masih ingat, duduk di pinggir jalan, saya beli kue, pisang berapa, 1 bungkus, saya bawa kami makan sama-sama, saya bagi kasih kami makan sama-sama. Ada orang tanya bilang begini, itu keluargamu? Ya ini keluarga saya, kan kami sama-sama ciptaan Tuhan. Para saya sudah tahu Loka, ini Loka dari suku mana saya tidak tahu. Adakah kita bisa duduk makan sama-sama kalau kita orang dari mana? Ketika kita duduk makan sama-sama, dia rasa gembira dengan kita, itu kita sementara menolong dia, Bapak Mama. Sementara kita menolong dia. Atau di saat dia sakit, dia pun sakitnya kambuh. Terus dia berteriak-teriak. Dia maki kita. Dia menjelekan kita. Dia merendahkan kita. Apakah kita juga ikut merendahkan dia? Kalau dia kata kita maki, kita juga kata dia maki. Maka sementara bukan kita mengasihi, sementara kita membenci. Ada amin, Bapak Mama? Aduh, yang setuju sedikit. Tapi ketika dia benci kita selesaiin awan. Gak bisa. Ada apa yang bisa dibantu kok? Mau minum kok, makan kok. Kita duduk. Lama-lama dia punya tensi yang naik. Karena kita baik dan dia, omong lembut dan dia, lama-lama dia akan turun. Akhirnya dia baik dan kita. Itu namanya kita mengasihi dia. Tapi di saat dia kambuh, dia maki kita, kita juga maki dia. Wah, ini bukan kita mengasihi, tapi justru kita tambah benci dia. Karena itu Bapak Mama dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menggunakan istilah legion yang berarti banyak setan. Artinya setan yang kerja dalam satu orang terlalu banyak. Maka itu kalau ini orang biar fainnya apa kalau setan terlalu banyak.
Karena setan terlalu banyak, biar udah sehat lu berdoa tetapi pena papa bal. Isi nolali set papa bal karena setan terlalu banyak. Legion artinya banyak. Tapi orang yang sudah dikuasai setan ini justru membuat satu kampung, satu daerah namanya Gerasa, mereka sangat resah. Supaya tidak resah terus menerus, karena orang waras tidak bisa berkumpul dengan orang tidak waras, maka mereka bawa di kuburan, diasingkan. Karena waras dan tidak waras akan bertemu bab mama. Karena makat inak be, homak be tinakat sekat tinakat tikat nonok. Karena ketidakcocokan ini, maka mau atau tidak mau secara manusia dia harus terpisah. Maka itu dibawa ke kuburan. Dan di kuburan itu kalau pandangan orang Gerasa dulu itu pilih tempat banyak setan-setan. Jadi karena tempat banyak setan-setan, maka dibawa untuk setan nomor kumpul satu tempat, kalau setan-setan di situ. Jadi kalau siapa yang pilih kuburan itu pilih setan-setan di situ. Maka itu kalau bulan Desember kalau ada yang pergi kubur itu pergi bertemu setan-setan. Memang setan sih. Nanti di kuburan habis bukan nama Yesus yang kita sebut, tapi setan yang kita sebut. Orang ini karena banyak setan, dia dibelenggu dengan ikatan besi. Tetapi sekalipun dibelenggu di ikatan besi, karena banyak setan bapak itu besi patah-patah. Bayangkan dibelenggu besi bisa patah-patah itu. Sabi orang bisa tahan lagi. Maka IKB mau tuh kalau elben naon naik neno begitu. Karena tidak bisa dijinakan. Tetapi berbeda dengan Tunis ketemu orang seperti itu. Dia memberikan kasih yang berbeda dengan kasih yang dilakukan oleh manusia. Kasih yang diberikan oleh manusia itu kasih yang membuat dia tanpa tersiksa, diasingkan, dibenci. Tapi kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu kasih yang membuat dia harus ada di kaki Yesus. Tidak boleh jauh dari Tuhan Yesus. Menyatukan, yang berpisah disatukan kembali, yang tercerai-berai dikumpul kembali. Itulah kasih, apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun kondisinya. Karena itu, Tuhan berubah sebuah sikap kasih yang tidak sama dengan kasih manusia dari masyarakat Gerasa, yaitu membuat dia yang tersiksa menjadi tidak tersiksa. Nah, sekarang untuk tidak tersiksa ini, setan dong tahu, dong memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus jangan usir dong masuk ke jurang. Tapi kalau bisa usir dong dari orang masuk ini baik-baik. Tapi permintaan setan-setan dikabulkan menurut apa firman Tuhan tadi. Bayangkan setan pun minta Tuhan jawab, apalagi orang Kristen pun doa, mana Tuhan sudah jawab. Ada amin kok mama. Setan pun minta Tuhan jawab. Kenapa orang Kristen pun minta Tuhan tidak jawab? Pasti jauh lebih dijawab daripada setan. Karena itu kalau minta sesuatu belum dijawab, ya jangan lari ke pohon tomat, kau gantung diri. Aman tak? Tunggu sampai waktu akan kasih tahu yang terindah, yang terbaik. Dan pemberian Tuhan itu akan indah pada waktu. Hari ini kita belum lihat, besok kita bisa lihat. Dan yang biasa Tuhan lakukan itu jauh dari yang kita harapkan, jauh dari yang kita doakan. Namun kadangkala kalau Tuhan sudah jawab, ya kita jangan sombong dong. Kalau kita sombong nanti Tuhan ambil pulang ya, foto nangis kembali. Jangan kasih amin sedikit,
rasa diri, oh saya ini kayak Presiden Trump Amerika Serikat, luar biasanya saya ini. Nanti kalau susah jadi presiden lah. Karena itu Bapak Mama dan saudara yang terkasih Yesus Kristus, tapi kasih Tuhan tidak sebatas orang yang menjadi viral di Gerasa, yaitu legion ini. Legion artinya banyak, itu setan. Tapi tidak sebatas pada laki-laki itu. Tapi kasih Tuhan ingin supaya kalau bisa Gerasa yang tadinya dijuluki sebagai wilayah yang menurut orang Yahudi adalah tempat kafir, tempatnya setan-setan, orang berhala, Tuhan mau untuk tempat itu juga menjadi kesaksian Injil diberitakan di situ. Yang orang tidak suka menjadi orang suka di situ. Yang merasa tidak diberkati, oh Tuhan memberkati. Dan Tuhan merubah sesuatu yang dianggap son bisa bagi manusia untuk menjadi bisa, karena memang Allah bisa, karena Allah biasa. Bayangkan orang tersiksa tiap hari seperti Legion ini Bapak Mama. Satu bisa nonton dia, ada orang bisa nonton dia. Hanya dengan kuasa Tuhan, hanya dengan kasih Tuhan. Karena itu kalau kita ketemu orang sakit jiwa, kalau kau jangan bikin dia emosi. Kalau kau bikin dia emosi, maka itu dia pun tensi naik. Kalau dia pun tensi naik, dia pun gangguan jalan gitu. Kau orang beriman, kau buat dia pun tensi turun. Yaitu menggunakan buah Roh Kudus, yaitu harus lemah lembutkan dia, tata krama, mengasihi, mencintai, itulah orang hidup dalam kasih. Dan orang bilang, orang bijak dia bilang, tidak ada sebuah penyakit yang tidak sembuh kecuali tidak berusaha. Tidak ada penyakit tidak bisa sembuh Bapak. Semua bisa sembuh. Kalau kita berusaha pasti sembuh. Apalagi kita punya Tuhan Yesus, masa tidak bisa. Hanya yang menjadi soal, sekarang pemerintah sudah siapkan rumah sakit jiwa dengan pelayanan gratis sosial Bapak Mama. Yang menjadi pertanyaan, apa kita rela bawa keluarga kita yang sakit jiwa? Apa kau bisa korban waktu? Kalau kita korban waktu sesombi, seperti kau belum punya kasih Yesus. Karena kasih Yesus itu harus punya waktu. Bayangkan tulis itu, baru turun dari perahu, langsung ketemu dengan orang dari Gerasa ini. Tapi dia tidak pernah rasa lelah, Bapak Mama. Dia tetap harus layani. Luar biasa. Karena itu harus punya kesempatan, punya waktu kita bawa. Siapa yang sakit kita harus bawa untuk berusaha untuk mengobati. Kalau kita sendiri yang adalah keluarga kita tidak bisa, apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Jangan sampai Tuhan pakai orang lain bisa menolong, tapi kita yang keluarga tidak bisa menolong. Ini juga dari pergumulan sendiri. Padahal Tuhan tidak jauh dari bibir, selalu di bibir. Tapi hanya di dalam hati Tuhan terlalu jauh. Karena itu julukan orang Yahudi terhadap Gerasa adalah tempat kafir, dirubah menjadi tempat pemberitaan Injil, menjadi tempat pemberitaan kabar baik menurut ayatnya yang ke-35. Dan sukacita juga yang dialami oleh orang yang kerasukan setan itu tidak hanya dirasa sendiri, tapi juga keluarganya juga ikut bersukacita. Karena apa? Mereka sudah dengan berbagai kekuatan, kemampuan, tapi tidak bisa. Tapi ternyata Tuhan bisa. Allah bisa, karena Allah biasa. Karena itu Bapak Mama dan saudara terantara Yesus Kristus, artinya kita pun diutus untuk membebaskan, untuk menolong orang lain. Ya kemarin Bapak saya bilang, Bapak, kita pun pemuda dong ini banyak yang tidak ada lapangan kerja. Saya bilang begini, kalau kita bikin lapangan kerja,
Kalau tidak cocok dengan mau pasti tidak bisa kerja. Mestinya dorong yang mau kerja sendiri, ya kita tinggal mendukung. Sehingga dong kerja ikut dong punya talenta, dong punya hobi, dong punya kemauan, rasa miliki kerja, lalu kita bisa bantu. Umpama kalau ojek, mau kredit motor, kita bantu untuk uang muka kita kasih, gereja kasih. Yang penting mau ojek, kita bisa rubah, membuat perubahan. Yang penting mau dulu. Tapi kalau kita bantu yang satu jangan cemburu. Pasti kita akan bantu. Ya, tapi gereja juga pasti terbatas. Coba. Kenapa kita bilang Tuhan Yesus kasih, tapi kasih tidak ada di mana? Kita bilang Tuhan Yesus kasih, tapi kasihnya kalau kita bikin ada protes. Karena ini kasih. Ya, bersyukur orang gerasa tidak protes, ini orang legion yang sembuh. Tidak protes, tapi ada protes Bapak Mama. Nanti kita akan masuk di sana. Karena itu hidup yang dulu, yang tidak berarti, yang tidak masuk hitungan, ada satu yang memberikan perhitungan, ada satu yang membuat berarti. Karena itu kalau ada yang punya pergumulan jangan rendah hati. Kalau legion bisa datang terbuka kanan kepada Tuhan Yesus, Tuhan bisa rubah dia menjadi orang bertaat. Seperti saudara saya juga bisa dilakukan seperti itu. Karena Allah itu adil. Ada amin Tuhan Mama. Tidak pernah pilih kasih Bapak Mama. Namun kalau rame-rame kita doa jadi presiden, itu jadi bebalu tuh Tuhan Yesus. Karena presiden dia dibutuh satu orang. Jadi kita doa minta yang sesuai dengan yang masuk di logika, masuk di akal, yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Kami mempersulit doa sendiri. Atau semua berdoa bilang, kami mau jadi ketua majelis. Oi, butuh ini gereja mana butuh satu. Nanti semua dari ketua majelis dan saudara jemaat. Itu doa yang merepotkan Tuhan Yesus. Jadi kita doa sesuai apa yang kita butuh. Sangat butuh apa? Kita butuh. Tapi kita doa sambil melangkah seperti legion ini. Berlari berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di situ Anda akan menemukan berkatnya. Ada amin kok? Karena itu tidak ada masalah yang tidak diatasi oleh Tuhan. Kecuali kita tetap menjauh dari Tuhan, maka kita merasa kesulitan akan menyertai kita terus. Karena itu kita akhiri renungan kita dengan menyimak beberapa hal. Yang pertama, kuasa Yesus tidak sebanding dengan kuasa roh-roh jahat. Menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Karena dia datang dari atas, maka kuasanya tetap di atas. Tidak pernah selever, tidak pernah setara dengan kuasa apapun di bawah kolong langit ini. Kuasa Yesus jauh lebih besar dan dahsyat dibandingkan dengan kuasa roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Namun persoalannya ialah hanyalah memiliki iman kepada Yesus, yang adalah perlindungan yang teguh, yang jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa daripada segala bentuk kejahatan apapun di dunia ini. Tuhan Yesus datang tidak membuat orang tambah beban, tapi justru membuat orang terlepas dari beban. Sehingga orang yang kerasukan roh jahat sekalipun akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Hidupnya yang tadi tidak berarti menjadi orang yang berarti. Yang kedua, kehadiran Tuhan Yesus menjadi sumber energi baru. Tapi justru energi baru ini jauh lebih pasti, jauh lebih meyakinkan. Karena apa? Apa yang menjadi pergumulan yang berat dapat diatasi dalam waktu yang singkat tanpa perjuangan berat.